pencapaian itu kan. Cuman cinta SMA, cinta masa SMA bisa kasih di sekolah gitu ada lagunya kan? Itu bisa kasih di sekolah ya, dan itu dia. Anjing gak bun. Sekarang saya nggak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu teman saya, teman kecil ya, teman dari SD. Kita di sini mau sharing-sharing, mau ngobrol santai aja tentang gimana sih kehidupan yang udah kita lalui selama ini gitu. Di sini ada siapa? Rizka, Mbak Rizka. Rizka. Oke, semuanya boleh ya, apapun boleh. Tapi seringnya dipanggil kakak deh ya, karena namanya kan Rizka. Jadi itu kalau teman-teman kita dulu di sekolah di pesantren tuh manggilnya kakak. Kakak satu lagi. Iya, berasa tua ya. Karena aku juga manggil dia kakak. Sebenarnya aku sama dia tuaan aku, lebih tua aku usianya 1 tahun. Cuman aku manggilnya kakak karena udah kebiasaan dari sekolah dulu kakak gitu. Nah, gimana kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lancar kuliahnya? Lancar dong. Satu lagi kita mau kasih tahu, biasanya kan ya kalau jadi bintang tamu itu kan banyak prestasi atau banyak aktivitas luar biasa yang udah dilakuin. Tapi di sini kita beda karena aku juga nggak ada. Nggak ada prestasi apapun kita ya. Sama-sama nggak ada prestasi apapun, mungkin belum. Ya, lagi merintis. Sekarang kita juga lagi berusaha. Oke, jadi kita mulai sharing-sharingnya sama kakak Rizka. Nah, di sini biar lebih seru, kita pakai kocokan kayak arisan gitu. Nah, di sini dalamnya ada pertanyaan. Pertanyaan ini udah aku acak ya. Jadi nanti pertanyaan ini buat aku dan Rizka. Jadi setelah Rizka jawab, aku juga bisa jawab. Kita mulai ya. Jadi acak nih. Iya, oke. Aku dulu dong yang ngambil. Nggak usah tegang gitu. Kita buka. Oh, menurut kalian nggak boleh cepat puas sama achievement, bener atau enggak? Bener sih. Kalau menurut aku nih, Iya. cepat puas sama pencapaian kita itu jangan terlalu puas dulu. Karena kalau misalkan puas, nanti kalau misalkan kita jatuh itu kerasa banget. Ya kan? Jadi kita tuh cukup bersyukur aja sama pencapaian kita, nggak usah terlalu bangga, nggak terlalu puas lah, jangan terlalu puas. Cukup bangga sama diri kita itu aja udah cukup. Tapi harus self reward juga nggak? Maksudnya kayak ngasih reward ke diri sendiri Ya gitu. harus. Karena kalau misalnya kita menghargai diri kita sendiri, itu tuh sama aja memanjakan diri kita buat diri kita tuh bahagia. Jadi sama pencapaian itu nyambung. Jadi emang kalau aku nih ya, kalau aku bener sih, aku juga setuju. Karena kan kita nggak boleh cepet puas. Sebenarnya kita nggak boleh cepet puas karena kita harus ada usaha lain gitu dari pencapaian itu gitu. Jadi jangan berhenti sama satu pencapaian itu kan. Cuman bedanya maksudnya kita juga nggak boleh berlebihan gitu. Iya. Soalnya kita harus tahu kadar kemampuan kita tuh di mana gitu kan. Karena kalau kita terlalu berandai-andai, malah kita ninggalin yang lainnya gitu. Malah jadi berantakan kan. Ya gitu. Oke, selanjutnya. Terus orang-orang sekitar bikin tambah minder, bener atau salah? Aku dulu ya berarti. Kalau menurut aku bener. Karena gini, kalau lingkungan sekitar, apalagi lingkungan terdekat kita gitu ya, punya pencapaian yang luar biasa banget, sedangkan kita nggak punya pencapaian apa-apa gitu yang untuk dibanggakan. Itu bikin diri minder sih. Cuman aku di sini berusaha belajar buat nanemin gimana caranya kita juga bisa kayak mereka gitu. Jadi bukan cuma minder, tapi juga lebih berusaha lebih keras gitu biar bisa kayak mereka. Karena kan orang-orang sekitar tuh mempengaruhi banget ya. Gimana kalau mereka punya pencapaian sesuatu atau berhasil dalam programnya gitu.
itu kayak kita ngerasa aku kok nggak bisa sih kayak mereka gitu, jadi sedikit minder ya. Kalau menurut kamu gimana Kak? Kalau menurut aku, insecure itu kan emang ada. Benar, Insecure itu ada, pasti Iya. ada, setiap orang harus ada. harus ada. Nggak harus ada juga sih, tapi emang semua orang tuh ada insecure. Iya. Jadi nggak apa-apa lah insecure sama orang-orang pintar kayak gitu. Ya benar kata Mbak tadi. Buat kita pelajaran aja, jadi pelajaran kita buat kedepannya gimana kita bakal sama kayak dia, bahkan lebih dari mereka. Ya buat pelajaran aja. Malah jadi buat motivasi gitu ya. Iya, motivasi. Buat motivasi kita. Karena aku mau cerita sedikit nih, kalau di dunia perkuliahan aku ya, kayak teman-teman sekitar aku tuh mereka tuh udah pada bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Kayak terus juga bisa dengan itu mereka beli apapun sesuai kemauan mereka gitu, karena mereka punya gitu. Dan itu buat aku kayak aku nggak bisa dong ngikutin mereka terus gitu, mau beli ina itu, karena kan mereka beda, mereka punya usaha sendiri yang nggak ngerepotin orang di rumah gitu. Sedangkan aku yang kayak masih digayain sama orang tua gitu, jadi nggak bisa kayak gitu kayak mereka gitu. Jadi ya itu batasi diri juga sih, supaya yaudah kita nggak jangan terlalu minder sama mereka, karena mereka kan juga punya penghasilan sendiri gitu, punya kerjaan sendiri gitu, beda sama kita gitu. Ya dari diri sendiri bisa banget. Iya, bener. Oke, selanjutnya Aduh, apa? seberapa berpengaruhnya support orang-orang sekitar dan adanya campur tangan Tuhan dalam keberhasilan yang kalian punya, yang kita punya. Support tuh. Orang terdekat. Jadi support orang terdekat itu penting banget. Karena gimana kita kalau mau ngelakuin sesuatu terus ada yang support kita gitu, jadi kita tuh semangat. Gimana caranya buat orang yang support kita itu jadi bangga sama kita, jadi seneng. Nah jadi support orang terdekat itu penting banget sih menurut aku. Ya, karena juga kalau nggak ada support orang sekitar ya kita tuh kalau terpuruk sendiri. Iya. Nggak ada tempat cerita kan gitu kan. Jadi kayak kalau udah gagal sekali takut mau mulai lagi gitu, karena kurang perhatian dari orang sekitar. Tapi kalau dari orang tua ngedukung, dari teman-teman ngedukung juga, dan itu buat kita tambah semangat lagi buat ngelakuin sesuatu itu gitu. Dan bener nggak adanya campur tangan Tuhan itu nggak kelihatan, tapi nyata rasanya masih ada, kerasa. Iya, kerasa banget. Kerasa banget. Lagi kalau misalkan orang tua kita doa gitu ya, Iya. kerasa banget. Kerasa banget sih, karena kayak sering gak sih kalau misalnya lagi berdoa gitu ya, lagi habis sholat gitu, lebih tuh kayak ngeluh sambil nangis bahkan gitu. Kayak ini ya Allah, kok cobaannya gini banget gitu, mereka teman-temanku bisa kayak gini gitu, kok aku enggak gitu, kok nggak bisa gitu. Habis itu kayak dapat sesuatu pencerahan yang ngasih tahu kita gitu, kamu tuh punya privilege seperti ini. Jadi jangan terlalu insecure sama teman gini gitu. Ya kan, jadi kayak kalau gagal ya udah nggak apa gitu, coba lagi. Harus sering coba aja, coba entah itu berat bagi kita atau mudah bagi kita, semuanya harus dicoba. Karena kan terbentur baru terbentuk. Nah itu nggak tahu kita terbenturnya sampai berapa kali dulu baru biar bisa terbentuk, ya kan? Karena orang yang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang sukses itu orang yang bangkit dari kegagalan. Itu sih. Ya, selanjutnya Masa-masa remaja penuh dengan ambisius asmara, benar atau tidak? bikin flashback ke masa sekolah gak sih? Aduh, karena kalau udah sekarang rasanya udah biasa aja kan? Udah, terus juga kayak apaan sih gitu? Tiba-tiba mungkin karena sekarang nggak tahu nanti ya. Ini kalau dulu nih, kalau aku masih SMA, masih sekolah, SMP ataupun SMA ya, itu kayak emang lagi menggebu-gebu banget. Aduh, ini baru dibuka di sini nih. Jujur kayak karena temennya dulu semuanya kayak gitu. Jadi jodoh-jodohin juga ya. Jadi kita kan punya perasaan gitu kan. Pertamanya nggak ada rasa sama sekali, jadi timbul rasa gitu. Bagi kita satu sekolah ya, jadi kita saling tahu gitu gimana. Itu kayak aduh, dulu tuh
nggak kenal sebenarnya aku juga galak terus orangnya ya, tahu sendiri Iya, iya. kan termasuk galak kan. Jadi kalau saya sama cowok tuh galak gitu, nggak terlalu nggak manis, nggak anggun gitu lah. Jadi itu gara-gara temen-temen aja bener dicomblangin apa bahasa, dibejekin gitu, dijodoh-jodohin gitu. Jadi kayak mulai mikir, oh iya ya kok enggak ya, kayak gitu Dia suka sama aku. Nah itu emang menggebu banget pas masa remaja sih. Lagi pas SMA ya. SMA tuh pasti cinta-cintaan tuh pasti ada. Cinta SMA. Cinta masa SMA, kisah kasih di sekolah gitu, ada lagunya kan, kisah kasih di sekolah ya, dan itu dia. Ya gitu, setelah kita keluar dari sekolah, Udah kayak cinta tuh kayak udah nggak ada gitu loh. Diri kita kayak nggak mau, dari diri kita sendiri tuh nggak mau, ya kan? terus juga kayak dulu pas mikirnya aku bakalan langgeng sama dia gitu ya, pacaran bertahun-tahun biar bisa nikah, taunya udah lulus SMA juga nggak kepikiran lagi sama dirinya gitu. Tapi yang bener berarti ya, melupakan sesuatu tuh butuh waktu gitu. Jadi tapi maksudnya beneran lupa walaupun waktunya setahun atau 2 tahun kemudian gitu. Saya beneran lupa. Ya walaupun pacarannya cuma 1 bulan. Cute banget. Ada orang udah Ada kan kalau dulu ada memorinya, masih kayak ada dokumentasi jam perjalanan kita gitu, masih lucu banget gitu. Yang kayak di tajir kalau iya takzir. Aduh aku pernah banget takzir. Takzir itu hukuman loh. hukuman Gara-gara ketemuan ngobrol sama ya pacar. sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain, cuma kayak ngobrol doang. Padahal kita sama temen sekolah juga ngobrol kan. Ngobrol juga bedanya rame-rame sih sebenarnya. bedanya karena itu temen deket banget gitu, jadi dia bilang aduh nggak boleh gitu. Aku tuh dulu nakal banget ya, sampai waktu dulu tuh sekolah tuh pindah dos, tapi sebenarnya tuh nggak ada pelajaran. Nggak boleh lagi kosong lagi kosong. juga teman-temanku banyak yang alpa. Aku jalan lah sama pacar aku dulu. Oh my god, Ketawa. Ya Allah. Dia tuh lucu banget gitu loh, kok bisa gitu. Sumpah, boyfriend. Bagaimana rasanya jadi anak perantauan bertahun-tahun? Gimana rasanya? Sebenarnya sih udah terbiasa karena kita kan udah mondok. Dulu juga kita sering kemah kan? Iya, Ya kan, kemah itu juga kayak mondok. Kemah itu biar kita tuh jadi mandiri loh. Terus sekarang kita ke kota orang, sendiri banget, emang sendiri banget itu. Jadi kita Gak ada siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa. Ya alhamdulillah sih terbiasa sekarang. Walaupun emang berbeda. Dulu kan masih diurusin. Iya benar. Diurusin. Sekarang kita ngurus diri kita sendiri. Kayak masak sendiri. Ya Cari makan sendiri. cari makan sendiri. Tapi ya harus di-enjoy-enjoyin aja sih. Tapi happy kan? Happy. Maksudnya nggak pernah menyesal sama apa yang kita udah jalanin sekarang gitu. Banyak temen lah intinya. Iya, kalau aku juga jadi anak rantau itu menurutku privilege juga sih. Kayak apa ya? Harusnya sih keharusan semua orang gitu. Karena kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Habisnya kan gitu ya. Jadi maksudnya kita harus keluar dari desa kita gitu untuk dapetin ilmu yang lebih banyak. Ya, karena kalau kita cuma nyari ilmu di desa kita atau di kota kita gitu, itu sedikit gitu. Karena kita cuma dapat itu doang dan nanti kita terapin ke situ lagi. Ekspektasi dan realita dalam perkuliahan. Oh iya. Ekspektasi dan realita bukan. Oke, aku cerita sedikit sih. Sebenarnya aku dulu ekspektasi kuliah tuh lebih dari ini. Kayak bayanginnya tuh wow banget dan sangat sulit gitu. Bayanganku kuliah tuh seperti itu. Oh tidak teman-teman, kalian semua salah toh. Kalian bayanginnya juga kuliah tuh segampang itu. Oh enggak. Maksudnya enggak segampang itu, sehappy itu gitu ya. Kuliah tuh se-happy itu, se-enjoy itu gitu. Karena kayak kalau sekolah kita baik, karena kita belum masuk ke dunia perkuliahan. Jadi kita bayanginnya tuh terlalu besar, terlalu menakutkan gitu. Makanya banyak orang-orang yang nggak mau kuliah kan. Sebenarnya kalau dibilang ekspektasi sama realita berarti nggak sama. Ekspektasiku dan realita yang ada di kuliah tuh nggak sama.
itu sih harusnya ekspektasi itu dibatasi. Maksudnya membatasi hal-hal yang buruk ya. Kan ekspektasi kayak gitu kan nggak baik ya, karena kan jadi bikin kita takut, bikin down gitu. Karena kita kan juga di pondok kan, Iya. susah megang HP juga jarang. Ya juga kalau setiap megang HP karena kita jarang megang HP, kita nggak tanya informasi. Iya. Kan TikTok dulu kayak gitu, nyesel banget sih emang. Gak tanya-tanya. Kalau aku sih sama, Iya. sama aja sih. Ekspektasi dulu tuh kayak ngeri ntar dapat tugas banyak. Iya. Terus Galak. gimana sih caranya? Kayak mana? Aku masih dulu juga kan belum pernah megang laptop. Iya. Udah pernah, tapi tuh nggak menguasai laptop. Iya. Ya itu dari situ udah takut. Ekspektasi itu dulu emang parah banget sih. Tapi dulu juga pernah ekspektasi itu. Dulu sebelum aku takut. Hah? Kayak ngeliat film-film gitu ya. Oh, Kayak iya. enak gitu. Kayak udah cinta. Mungkin ini kan cinta pandangan. Bener. Tapi sebenarnya sama juga salah ekspektasi itu salah. Realitanya tuh ya udah cinta aja. Nah ternyata aku kurang banyak ambisinya sih. Juga teman-teman kan pada semangat belajar semua ya. Jadi bedanya kalau kita dulu di SMA banyak yang enjoy, maksudnya nyantai aja, nggak belajar gitu. Kalau di kuliah sekarang banyak teman-teman yang ngajakin belajar. Kayak ayo kerja bareng, kelompok. ayo kerja kelompok gitu. Nah itu juga alhamdulillah dapat lingkungan yang seperti itu. Iya, dan alhamdulillah juga teman-temanku tuh belajar dari pondok juga. Jadi udah ngerti ya? Iya, ngerti juga. Jadi Sama. kok banget gitu. Langsung jadi bestie. bestie banget ya dia. Ngomongin pondok dulu. Jadi bestie banget gitu. Ya lanjut, aku ya. Iya. Kalau waktu bisa diulang ke usia 16 tahun lagi, masa-masa SMA maksudnya, hal apa yang bakal kamu lakuin dan sampein ke diri kamu pas usia 16 tahun itu? 16 tahun berarti waktu kita SMA. SMA. Iya. Kalau aku sih dulu tuh nyesel banget ya. Apa sih dulu tuh aku tuh nggak belajar lebih giat lagi apa sih? Dulu tuh aku nggak lebih mentingin yang lain timbang belajar gitu. Iya. Terus nggak banyak dulu kan emang di pondok tuh emang jarang banget ngikutin organisasi. Tapi yang seharusnya aku dulu tuh waktu libur tuh ngikutin lah kayak kegiatan NU gitu kan. Terus kegiatan kayak forum-forum anak gitu, forum-forum ibadah itu kan kayak nyesel banget sih liburan itu tuh nggak dimanfaatin. Karena emang penting banget untuk kita ke depannya, apalagi kalau kita kuliah kan ya. Emang pokoknya nyesel banget lah dulu nggak Iya. lihat. Dan memang kan penyesalan adanya di belakang. Iya, nggak apa-apa Jadi emang sih. bener katanya orang tua sih, harus emang bener kita udah dibilang jangan sampai kalian nyesel kayak ibu bapak gitu ya. Jangan sampai kalian nyesel kayak kita ini gitu. Tapi emang beneran setelah kita melewati itu udah beberapa tahun ya, udah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu yang beneran ternyata kita salah gitu menjalani hidup kita di masa itu gitu. Waktu itu kan maksudnya kita fokusnya cuma belajar ya, disuruh buat baca doang, nggak mikirin yang lain-lain. Kalau sekarang kan beda nih, udah merasa dewasa, udah dewasa. Ngurusin hidup Iya, kita sendiri. ngurusin diri sendiri, dari mulai makan, dari mulai Nggak ada yang aktivitas, dari mulai bikin jadwal, Iya. jadwal aktivitas sehari-hari, Ngatur keuangan. keuangan kayak gitu. Jadi dulu itu bahkan yang kita cuma suruh belajar doang, kita malah nggak seserius itu belajarnya gitu. Itu yang aku juga sesali sih. Harusnya ngomong sama diri itu pas waktu 16 tahun, kok aku bisa dateng ke waktu 16 tahun itu. Aku bilang, kamu hafalan yang bener, kamu belajar yang bener, walaupun kamu nggak tahu itu nanti buat apa, tapi pasti kepake waktu kamu udah keluar dari lembaga sekolah itu. Iya bener, sama aja sih ya. Iya, kamu juga sama diri soal. Yang terakhir penutup. Jadi kayaknya ini kan tahu semua ya. Jadi kayaknya saling putar aja deh. Kalian kalau kalian jadi pemain di series Upin, kalian mau jadi karakter siapa? Kalau Dan kalau aku cocoknya menurut kamu jadi karakter siapa? jadi siapa ya? Upin. Burak. Aku jadi Upin. Iya Upin ya. Wow. Karena kakak. Iya kakak berani. Ya kawan berani. Ya. Iya. Terus iya sih
kalau aku juga pengennya sih jadi karakter Upin. Kalau pinginnya sih jadi pemain Upin, bukan karakternya. Iya. Karena Upin itu juga aku sebagai kakak kan juga bela adiknya terus ya kan. Tapi kalau suka karakter sih sama Mail. Karena Mail itu walaupun dia jutek, dia tuh baik loh. Aku tuh kan, Iya, aku iya. sering banget nonton dari Ipin. Nah, dia tuh punya Ipin kan sakit kakinya. Nah, dia itu ngasih tongkatnya yang dulu. Ipin baik banget kan. Iya. Terus jiwa dia tuh dari kecil tuh untuk bangkit tuh udah ada loh. Dia kan jualan. Tapi dia jualan dulu, dia harus sekolah dia. Tapi aku suka karena dia Nggak berarti dia memanfaatkan semuanya. iya, kayak apapun dijualin. Apapun bisa buat bisnis Iya. ya. Karena itu yang didikan orang tua juga. Dari orang tuanya juga kan ngajarin kayak gitu kan. Maksudnya mulai bantu-bantu dagang. Iya, bantu dia suka banget bantuin Dan dia nggak malu. dia suka nggak malu. Tapi sebenarnya dia tuh berani, bukannya nggak malu. Dia berani di antara temen-temen yang lain yang nggak pernah jualan, dia berusaha jadi berani. Itu bahkan memotivasi Upin Ipin. Iya kan, makanya aku suka banget gitu ya. Jadi Upin Ipin juga mulai berani jualan gara-gara Mail jualan. Jadi dia mulai jualan juga kan. Karena Kak Ros juga nyuruh mereka jualan. Iya, buat kan. dapetin uang sendiri gitu kan. Ya, jadi si Mail tuh emang iya sih bener baik banget ya Iya kan. Udah dewasa juga kayak ngerti gitu loh. Uang tuh nggak segampang itu dicari gitu. Jadi mulai kerja Dari kecil dia udah belajar gimana cara cari duit uang. Iya. Kalau aku jadi karakter siapa ya? Aku lebih ke Kak Ros sih. Kak Ros ya, oke. Karena aku ngerasain sendiri, aku tuh galak. Aku galak sama adikku juga galak. Tapi juga galaknya tuh tahu tempat. Jadi kalau emang mereka ngelakuin kesalahan ya, sebenarnya aku juga mulai mengurangi sih, kayak marah-marah gitu. Terusnya ngomonginnya secara baik-baik gitu ya. Karena kan yang penting kan tujuan pesan itu sampai gitu, nggak harus marah-marah gitu. Iya. Jadi kalau lihat karakter Kak Ros itu di situ udah jadi, soalnya dia juga jadi orang tua. Iya. Dia juga jadi kakak, dia juga yang ngurusin rumah gitu, dan dia juga yang jadi dia juga role model. Iya, jadi role model adik-adiknya gitu. Kayak dia belajar, nanti kan opahnya selalu bilang tuh kayak Kak Ros belajar gitu kan. Dan itu sih, jadi pengen kayak gitu. Karena Kak Ros tuh jadi panutan juga kan ya untuk Iya. adik-adiknya. Dan padahal kalau dilihat dari sisi lainnya ya, mungkin dia juga sedih karena dia harus ngurusin adik-adik kecil. Iya. Di antara orang tuanya udah nggak ada Udah lagi. nggak ada, pasti juga. Kalau itu di dunia nyata itu pasti berat banget menurut aku ya. Tapi dia bisa ngelakuin itu dengan maksimal, dengan baik. Dia Iya. sekolah juga tetap kuliah. Iya. Hebat sih. Iya gitu sih. Sebenarnya nggak tahu duitnya dari mana, tapi ya suka aja. Iya karena kan kan juga karena kan pernah jadi penulis. Iya, penulis Iya. komik, gambar komik kayak gitu. Jadi ya, keren pokoknya. Tapi memang aku saranin buat anak-anak kecil ya, itu tontonlah serial Upin Ipin ya. Salah satunya ya, karena di situ banyak banget nilai-nilai moralnya, nilai-nilai keteladanannya, terus kayak juga budayanya mereka tuh nggak aneh-aneh gitu, kayak budaya Islam, ngaji gitu. Juga toleransi kan di sana kan nggak cuma Islam juga. Iya. Kan. Jadi emang Toleransinya kuat banget. Ada orang Indonesia juga sesama. jadi aku tuh sebenarnya Iya. ini udah dari pikiran lama ya, bukan baru sekarang. Aku pernah mikir kayak mau buat karya ilmiah artikel tentang series Upin Ipin ini. Jadi tugas akhirku. Jadi kayak analisis nilai moral yang terkandung dalam film Upin Ipin gitu. Sama juga kayak pembelajaran gitu buat anak-anak kecil gitu. Media pembelajaran anak-anak usia dini. Iya, bahasa Indonesia ya, jadi kan. Iya, aku jurusan bahasa Indonesia teman-teman. Jadi kayak dosenku juga waktu itu nyaranin karena udah kebanyakan kayak yang ngambil novel gitu ya. Jadi kenapa nggak coba film? Gitu. Karena di tempat di kampusku tuh yang analisis film tuh masih kurang ya, masih sedikit gitu. Jadi doain aja ya teman-teman, semoga lancar semuanya. Oke, ternyata udah habis. Seru banget. Udah ngobrol berapa menit kita udah ngobrol
ngobrol. Oke, udah hampir setengah menit lebih. Setengah menit, maaf, setengah jam lebih. Dan semoga kita ketemu lain waktu. Sehat selalu. Bangga sama diri sendiri, harus bangga sama diri sendiri. Ya ingat. Dan juga jangan lupa self reward buat diri sendiri. Dari bangga sama kita. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Goodbye.